Perkenalkan, nama saya Hendrika Wetmusu, NPM 12190033. Di sini saya mewakili kelompok Kabupaten TTU untuk mempresentasikan program pembangunan pertanian di Kabupaten Timur Tengah Utara. Latar belakang pembangunan pertanian di Kabupaten TTU. Menurut Soekarwati 2006, sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional. Sektor pertanian memiliki beberapa subsektor, diantaranya tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Subsektor tanaman pangan merupakan salah satu subsektor yang memiliki peran penting dalam penyediaan bahan pangan utama dalam masyarakat untuk menunjang kebutuhan hidup. Pemerintah senantiasa dan terus berusaha meningkatkan produksi untuk meningkatkan pendapatan petani, baik melalui perluasan area tanam maupun memberi bantuan berupa pupuk dan sebagainya. Kabupaten Timur Tengah Utara salah satu kabupaten yang memiliki luas wilayah daratan yang digunakan untuk pertanian sebesar 97.948 hektar yang terdiri dari sawah 11.366 hektar, ladang 24.466 hektar, perkebunan 30.850 hektar, hutan 90.239 hektar, atau secara keseluruhan mencapai 74% dari keseluruhan luas daratan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Kabupaten Timur Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten yang memiliki lahan pertanian yang luas dan potensial untuk berusaha tani padi dengan luas panen sebesar 27.092 hektar, produktivitas 20,91 hektar, dan produksi sebesar 56.655 ton. Diambil dari BPS Provinsi 2016. Terdapat beberapa program pembangunan pertanian di Kabupaten TTU, diantaranya bawang putih eban, kacang lurik insana, dan tanaman padi di Biboki Monleu. Bawang putih eban. Bawang putih lokal eban merupakan tanaman hortikultura yang multifungsi baik sebagai penyedap rasa maupun sebagai bahan obat. Bawang putih lokal eban telah dibudidayakan secara turun-temurun dan juga sebagai komoditi lokal unggulan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Usaha tani bawang putih lokal eban terus dilakukan oleh masyarakat setiap tahun, walau dalam jumlah yang terbatas. Pemerintah melalui dinas terkait terus berupaya untuk tetap mengusahakan tanaman bawang putih sebagai salah satu produk unggul lokal di daerah ini. Daerah dengan kondisi iklim dan lingkungan yang cocok dan berpotensi adalah Kecamatan Memafo Barat, karena daerah ini memiliki spesifikasi yang cocok untuk pertumbuhan tanaman bawang putih dengan ketinggian 700 sampai 1.100 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 200 sampai 250 derajat Celcius dan memiliki curah hujan rata-rata 1.200 sampai 2.400 mm per tahun, serta menghendaki tekstur tanah yang gembur dan subur. Dan juga bagi masyarakatnya, usaha tani bawang putih telah dilakukan secara turun-temurun. Kegiatan usaha tani bawang putih di Desa Fatuneno dan Desa Noepesu dilakukan dengan beberapa proses, yakni pengolahan lahan, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan, panen, pasca panen, dan pemasaran. Pada tahun 2011, produksi bawang putih di Desa Fatuneno dan Desa Noepesu sebesar 13 ton dengan luas lahan 118,5
hektar, sedangkan pada tahun 2012 produksi bawang putih 16,5 ton dengan luas lahan 146,4 hektar. Tahun 2013 20 ton dari 157,8 hektar, sedangkan pada tahun 2014 sampai 2015 produksi bawang putih di Desa Fatuneno mengalami penurunan menjadi 10 ton dari luas lahan 35 hektar. Hal ini disebabkan karena iklim pada tahun 2014 sampai 2015 tidak stabil. Berdasarkan data produksi di atas, bawang putih lokal Eban belum mampu menjawab permintaan konsumen. Hal ini berarti produksinya masih perlu untuk ditingkatkan. Penyebabnya antara lain curah hujan yang tidak stabil, luasan areal tanam, dan luas panen yang semakin sempit oleh pembagian lahan keluarga yang berdampak pada jumlah produksi yang diperoleh. Akibatnya, untuk memenuhi permintaan konsumen harus impor bawang putih dari luar daerah. Selain daripada itu, kurang efisiennya penggunaan input seperti lahan, bibit, tenaga kerja, pupuk, obat-obatan, dan faktor-faktor sosial seperti umur, pendidikan, pengalaman, dan jumlah tanggungan keluarga juga turut mempengaruhi produksi bawang putih lokal Eba. Yang berikut tanaman padi Biboki Monleu. Padi merupakan salah satu komoditi favorit yang sering mengundang polemik karena memiliki posisi yang strategis baik dari segi ekonomi, lingkungan hidup, sosial maupun politik. Padi menjadi komoditi yang menyita perhatian publik termasuk pemerintah. Beragam polemik dimulai dari budidaya yang akan sering diperhadapkan dengan isu alih fungsi lahan, perlindungan terhadap petani sebagai produsen melalui subsidi pupuk, pemasaran komoditas, penguasaan lahan yang masih kecil 0,3 hektar, sehingga sebagian petani tergolong petani gurem, isu lingkungan, belum lagi isu-isu politik yang gampang menyeret berbagai deretan problematika yang akan berujung pada efisiensi produksi dan juga berpengaruh pada daya saing produk berupa beras. Menurut Roida 2015, padi difavoritkan karena produk olahannya berupa beras, memiliki harga yang tinggi, mudah dibudidayakan, dan gampang dipasarkan, serta menambah pendapatan para petani, sehingga memotivasi petani untuk meningkatkan produksi dengan harapan akan memperoleh hasil penjualan yang tinggi. Namun secara aktual pada saat panen tiba, hasil melimpah tetapi harga menjadi turun, dan terlebih lagi jika produksi yang diharapkan jauh dari perkiraan, yaitu pembeli sangat rendah, produksi minim, biaya untuk kegiatan produksi, mulai dari pengadaan pupuk, pengolahan, pestisida, dan biaya lainnya yang tidak terduga. Tanaman padi di Biboki Monleu. Kecamatan Biboki Monleu merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Timur Tengah Utara, yang dimana sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani yang mengusahakan padi sawah. Kecamatan Biboki Monleu selama ini terus-menerus mengalami penurunan dalam mengusahakan usaha tani padi sawah. Faktor penyebab utama antara lain keadaan iklim, khususnya curah hujan di tahun 2015 dan 2016 yang tidak menentu, mengakibatkan pengaruh produksi usaha tani padi sawah secara keseluruhan. Berdasarkan data produksi yang diperoleh dari Kecamatan Biboki Monleu yang meliputi 3 desa, yaitu Desa Oepua Induk, Desa Oepua Utara, Desa Oepua Selatan, mengalami fluktuasi dihitung dari tahun 2015 dan 2016.
2017. Bisa dilihat pada data di samping. Yang berikut kacang tanah di Insana Favinesu. Kacang tanah merupakan salah satu tanaman palawija yang potensial untuk dikembangkan karena kacang tanah kaya akan potensi dan lemak. Karena kacang tanah kaya akan protein dan lemak. Selain itu, tanaman kacang tanah bisa dimanfaatkan sebagai tanaman budidaya untuk ternak, bijinya sebagai sumber protein nabati, minyak, dan lain-lain. Kemudian kacang tanah juga dapat dimakan mentah, direbus, digoreng, atau disangrai. Kabupaten Timur Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki berbagai potensi di bidang pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Kabupaten Timur Tengah Utara memiliki luas lahan kering 149.945 hektar atau 56,17% dari total luas wilayah. Diambil dari Bapeda TTU 2015. Wilayah lahan kering yang luas tentunya sangat berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan, salah satunya adalah tanaman kacang tanah. Kecamatan Insana Favinesu adalah bagian dari Kabupaten Timur Tengah Utara yang mayoritas penduduknya mengusahakan usaha tani kacang tanah, padi, dan jagung. Desa Favinesu merupakan bagian dari Kecamatan Insana Favinesu. Namun Desa Favinesu memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan tanaman kacang tanah karena didukung oleh lahan yang cukup dan cocok untuk ditanami kacang tanah. Produksi kacang tanah pada Kecamatan Insana Favinesu, Kabupaten Timur Tengah Utara pada tahun 2013, luas panen 85 hektar, produktivitasnya 11,65 hektar, jumlah produksi 99 ton. Tahun 2014 luas panen 30 hektar, produktivitas 10,1 hektar, jumlah produksi 30 ton. Tahun 2015 luas panen 20 hektar, produktivitasnya 7,5 hektar, jumlah produksi 14 ton. Tahun 2016 luas panen 70 hektar, produktivitasnya 35 hektar, jumlah produksi 20 ton. Diambil dari profil Kecamatan Insana Favinesu 2016. Produksi usaha tanah kacang tanah di Desa Favinesu pada tahun 2012, luas lahan 54 hektar, produksi 30 ton. Tahun 2013 luas lahan 48 hektar, produksi 70 ton. Tahun 2014 luas lahan 75 hektar, produksi 21 ton. Tahun 2015 luas lahan 44 hektar, produksi 17 ton. Dan tahun 2016 luas lahan 65 hektar dan produksi 20 ton. Diambil dari profil Desa Favinesu 2016. Berdasarkan hasil survei awal di lapangan, dari data-data yang diperoleh diketahui bahwa produksi kacang tanah di kecamatan maupun di desa berfluktuasi. Yang berikut lampiran. Sekian dan terima kasih.